Oke, halo teman-teman. Yang sudah hadir mungkin bisa on cam dulu. Gali, halo Gali. Halo Ada Kak. Wilan, ada Zaki Satria, ada Deposio. Oke, mantap. Kita tunggu yang lain dulu ya, teman-teman. Zaki Satria. Kakak, tadi cek-cek tugas kalian keren teman-teman. Kalian mengerjakan. Apalagi Zaki nih. Sesuai yang dia bilang sudah pernah ngoding ya. Oke, sebentar ya. Gimana kabar kalian teman-teman? Apakah baik-baik saja atau ada yang tidak baik, guys? Teman-teman, gimana nih? Aman? Oke, jadi untuk hari ini dan pertemuan seterusnya, teman-teman. Suara kakak terdengar jelas kan? Ayo, Iya dikonfirm. Kak. Oke, mantap. Oh, minta tolong ya, teman-teman. Kalau kakak misalnya ada pertanyaan, dijawab. Nggak apa-apa, kalian nggak usah malu-malu, santai aja. Oke, nah kakak izin reminder lagi terkait yang... Oke, sebentar, kakak ini dulu. Kakak kirim ke grup dulu. Sebentar. Yang kemarin kakak bahas, berarti setiap pertemuan itu kita mulai di jam 10 lewat 10. Oke teman-teman, karena kakak masih ngajar sampai jam 10. Nanti kakak takutnya malah telat, kan nggak kurang enak. Nanti kalian juga nggak nyaman. Sebentar ya. Oke, sebentar teman. Sebentar teman-teman ya. Oke, mana nih? Kok tiba-tiba gelap nih? Ngikutin kakak ya? Oke, mantap. Jadi hari ini coba kita cek dulu. Ada yang masih ingat Kak? Kemarin kita sudah membahas kenapa kita harus belajar tentang Python. Apa keunggulannya dan apa gimana nanti saat belajar. Sebentar, kakak bersihkan dulu ini. Ini teman-teman. Kakak baru ngajar di yang namanya visual programming. Ada yang tahu apa itu visual programming? Oke, sebentar ya. Jadi hari ini teman-teman kita bakal melanjutkan pelajaran kita yang minggu kemarin. Hari ini kita bakal fokus ke yang namanya variabel. Sebentar, kakak buka. Kelihatan kan screen kakak teman-teman? Ayo, mana nih suaranya nih? Kelihatan Kak. Oke, sebelumnya kalian sudah ini nggak ada yang sudah dengar tentang variabel belum teman-teman? Ada yang sudah pernah dengar tentang variabel? Deposio, Wikri, Wilan, Zakis, Satria, Gali, Acep yang baru hadir nih. Ada yang sudah pernah dengar belum tentang apa itu variabel? Belum. Apa? Belum? Oke, nggak apa-apa. Oke, mantap. Ya, dijawab. Oke. Jadi, sebelum kita nanti belajar tentang apa itu variabel, kita berdiskusi dulu. Jadi, setiap awal pelajaran tuh kita harus berdiskusi tentang apa yang bakal
kita buat nanti di akhir atau gambaran tugas kita di akhir. Di sini katanya ada proyek kalkulator biro perjalanan. Oke, gimana itu maksudnya? Kita lihat dulu. Tugas kerjanya seperti apa? Pemrograman bukanlah orang yang cemberut dan pendiam yang menulis kode dengan sempurna. Makanya kakak pengen kalian kalau tiap kelas itu senyum, semangat teman-teman, jangan malu-malu. Terus, mereka bisa gagal dalam berkomunikasi dengan orang dalam kehidupan sehari-hari. Terus, pemrograman bekerja sama dengan mulus dalam tim dan menciptakan produk untuk orang nyata. Oke, selama kursus kita akan memecahkan masalah kehidupan nyata dengan mensimulasikan permintaan pelanggan yang mungkin Anda temui di masa depan. Oke, jadi permintaan pelanggan itu beda-beda ya teman-teman. Nah, jadi kita nggak tahu. Yang pasti kita harus siap apapun yang mereka minta. Coba kita lihat di sini. Selama diskusi jangan diam saja, ini teman-teman. Selama diskusi jangan diam saja. Nggak apa-apa, kalian santai-santai aja mau nanya apapun boleh. Oke, Deposio? Aman? Aman. Oke, nah, karena terkadang sebuah ide mungkin tampak luar biasa dan teman sekelas Anda akan membantu kita untuk mengembangkannya. Jadi semua ide-ide kalian dikeluarkan saja di kelas ini, teman-teman. Terus, kita harus belajar mendengarkan satu sama lain tanpa menyela. Misal kakak lagi menjelaskan. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau kalian langsung tanya ke kakak, nggak apa-apa. Terus, tidak mengkritik, tetapi ungkapan posisi beralasan Anda. Jadi misal kalian pengen menambahkan sesuatu, bisa langsung dengan alasan yang tepat. Jadi santai aja teman-teman. Pertama, mari kita menulis program untuk memperhitungkan otomatis biaya perjalanan. Oke, di sini katanya kita menulis program untuk perhitungan otomatis biaya perjalanan, teman-teman. Oke, berarti gimana nih? Maksudnya kita cek dulu. Jadi, di proyek kalkulator biro perjalanan, ya namanya memperhitungkan berarti kalkulator ya, teman-teman. Nah, jika Anda mengetahui harga tiket, dan jumlah wisatawan. Maka kita bisa menghitung total harga paket tamasya rombongan. Misal, nama keluarga pemandu William, terus jumlah orang dewasanya dalam grup 18 dan harga tiket dewasa itu 199. 1990. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ini print ini sudah kita pelajari kan kemarin teman-teman. Tujuannya buat apa sih print ini, guys? Ada yang tahu nggak apa tujuannya si print? Ada yang namanya fungsi print. Ada yang sudah tahu apa itu tujuannya, teman-teman? Tujuan fungsi print. Ada yang tahu nggak? Wow, masa nggak tahu kalian teman-teman untuk ini ya, menampilkan... Aduh, ada yang chat kah? Oh, nggak ada juga. Mau. Kaget kakak nih, masa kalian nggak tahu tentang tujuan fungsi print? Jadi dia itu untuk menghasilkan output ya, untuk misalkan kita print yang ini print William print 1990 dikali 18. Jadi dia bakal menghasilkan ini hasilnya Williams dan hasil perkalian dari si yang ada di dalamnya sini. Aman kan teman-teman? Itu kalian Aman. oke sudah tahu kan harusnya fungsi print? Ah, Oke, aman. Jadi teman-teman di sini juga kita akan oke, perhitungan ini seperti biasa. Dan hari ini kita akan mempelajari bahwa variabel adalah alat untuk menulis kode universal. Nah, ini nih. Fokus pada pembelajaran kita hari ini itu membahas tentang variabel, teman-teman. Variabel itu katanya alat untuk menulis kode universal. Kalau universal berarti kalau kita membuat suatu variabel, berarti variabel ini bisa kita gunakan ke kode-kode yang lain. Bisa kita panggil, bisa kita tambahkan ke dalam si variabel tersebut kalau dia sifatnya universal. Terus, kita pelajari cara memprogram input pengguna. Cara memprogram input pengguna. Misal si Deposio pengen menambahkan sesuatu, menginputkan sesuatu, itu caranya gimana nanti kita bakal pelajari. Terus, berkenalan dengan kemampuan platform untuk melacak nilai variabel. Oke, teman-teman.
Berarti si variabel ini selain dia sifatnya universal, nah berarti si variabel juga memiliki suatu nilai, teman-teman. Contohnya kayak gimana nanti bakal kita pelajari. Tadi kata si Fikri belum tahu tentang apa itu variabel. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat dulu saja, teman-teman. Tolong diperhatikan. Untuk hari ini menarik nih, karena gini, teman-teman. Variabel ini bakal digunakan sampai nanti kalian eh, sampai kapanpun selama kalian masih ngoding akan selalu menggunakan variabel. Oke, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan algoritma, bahasa pemrograman, dan program, teman-teman, yang sudah kita bahas kemarin? Ayo, masa kalian lupa lagi? Apa itu algoritma, apa itu pemrograman, dan apa itu bahasa pemrograman, teman-teman? Ayo, Fikri, Wilan, Deposio, Gali, Zaki Satria, Acep, Zaki. Oh, ini Satria ada Zaki. Ada yang tahu apa itu algoritma? Ini Kak, langkah-langkah untuk menentukan sebuah tujuan. Wah, Contoh, keren, keren. Acep, mantap Acep. Jadi algoritma itu langkah-langkah yang disusun untuk mencapai suatu tujuan ya, Acep ya? ya, Oke, keren, mantap. Algoritma sudah dijawab si Acep. Terus kalau bahasa pemrograman, apa? Dan program, apa? Ada yang bisa ini bantu jawab lagi? Tadi yang dimaksud algoritma sudah tuh dijawab, sudah benar untuk mencapai tujuan. Kalau bahasa pemrograman, coba kita lihat dulu di sini. Mungkin kalian sudah lupa. Nah, tadi kan kata si Acep, kalau algoritma, urutan tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Benar. Terus kalau bahasa pemrograman adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. Nah, contohnya kayak ya berkomunikasi dengan mesin. Kalau kita kan berkomunikasi itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Batak, pakai bahasa dan lain sebagainya kan. Nah, di sini kita juga ada yang namanya bahasa pemrograman. Dan di pelajaran ini kita menggunakan bahasa pemrograman apa, teman-teman? Python. Python. Oke, mantap. Python. Benar. Iya, Python. Oke. Jadi, kita di sini ada bahasa pemrograman, di sini ada algoritma, dan program itu apa? Jadi, program itu adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Jadi, gabungan yang kedua ini, teman-teman. Oke, aman ya sampai situ, teman-teman? Oke, kalau aman, kemarin ada beberapa aturan atau tepatnya ada 3 aturan dalam penulisan bahasa Python. Ada yang masih ingat gak? Aturan awal, terus aturan-aturan ini dan aturan itu. Ada yang masih ingat, teman-teman? Ayo diingat-ingat lagi. Tiga aturan bahasa Python. Aturan memulai yang pertama aturan memulai, Ya, terus aturan menderetkan sama aturan desain kode. oke. Tadi kata si oke, desain. Benar, 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 Wilan. Wilan, mantap. Walaupun tadi kakak dengarnya agak karena mic-mu ini kayaknya ada trouble, tapi yang kamu aturan memulai atau aturan awal ya, aturan awal, terus aturan ketertibannya, terus aturan desain kodenya. Sama seperti di kehidupan, teman-teman, semua ada aturannya. Kalau aturan awal itu kayak gimana ya? Komando awal pada program harus ditulis pada bagian paling atas. Terus komando-komando dijalankan berurutan. Seperti yang kakak jelaskan kemarin, 1, 2, 3, 4 itu harus berurutan. Jangan nanti 5 dulu, baru 3, baru 1, baru 6 gitu kan, tidak berurutan. Terus terakhir aturan desain kode. Pada Python, Anda tidak dapat mengganti huruf kecil dengan huruf kapital. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Tidak bisa sembarangan lah intinya gitu, teman-teman. Oke, terus. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi juga.
dan sudah ada satu fungsi yang sudah kita ketahui dan sudah kita kerjakan pada tugas. Apa yang dimaksud fungsi dan apa itu fungsi yang sudah kita ketahui, teman-teman? Ada yang ingat nggak nih apa itu fungsi dan fungsi apa yang sudah kita ketahui? Yang kakak bilang di awal tadi, teman-teman. Enggak, no. Apa deposio? Ayo, fungsi yang oke, wow, sudah banyak nih. Ada Ando juga. Oke, selamat datang Ando. Mungkin kakak ingatkan apa? Ya, Sir. Gimana tadi? Apa jawabannya? Fungsi apa fungsi teman-teman? Dan apa contoh fungsi? Fungsi itu algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman serta Oke, dia terus? memiliki nama yang unik. Terus? Fungsi yang kita udah tahu fungsi print. Wow, keren keren. Oke. Walaupun kakak agak berjuang mendengarkannya, ya benar. Kita cek. Wilan, mantap kamu. Jadi, fungsi itu ada algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Contohnya yang sudah kita pelajari, yaitu fungsi print. Oke, benar ya. Fungsi print dan nanti bakal banyak fungsi-fungsi lain yang akan kita pelajari, teman-teman. Fungsi print ini untuk apa? Jadi print ini sebenarnya kode siap pakai yang bertujuan untuk mencetak parameter yang ditentukan dalam tanda kurung. Jadi nanti yang ada di dalam tanda kurung ini bakal dia cetak, teman-teman. Yang ada di dalam tanda kurung ini. Kalau itu untuk fungsi print dan baru itu yang kita pelajari. Oke. Nah, parameter apa yang bisa dicetak fungsi print? Misal, nah, semua parameter bisa dicetak ya teman-teman. Semua parameter. Coba contohnya di sini ada eh, perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian dan sisa bagi. Nah, itu bisa. Semua operator ini, operator matematika atau operator aritmatika itu teman-teman, bisa dijalankan sama si fungsi print. Oke, contohnya seperti ini. Seperti biasa perkalian kalian di sekolah itu bisa diimplementasikan atau kita gunakan pada fungsi print. Nah, katanya apakah mungkin untuk mengatur urutan operasi Anda sendiri? Nah, jawabannya iya. Nah, kita bisa mengatur operasi sendiri. Misal kayak gini kan perkalian dulu nih. 1 kali 7 dulu baru ditambah 1. Seperti biasa operasi aritmatika itu teman-teman. Nah, terus di sini yang di dalam kurung dulu kan. 1 tambah 1 sama dengan 2 baru dikali 7, 14. Nah, pada matematika, perkalian, pembagian, dan mencari bilangan bulat dan sisi bagi dilakukan terlebih dahulu. Nah, itu sama seperti yang di matematika. Jadi nanti kalau kalian misalkan judulnya hari ini kita bakal membuat kalkulator, teman-teman. Kita bakal membuat kalkulator, otomatis kita akan menggunakan operator aritmatika. Nah, seperti itu. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Wilan, Ando, Deposio, Fikri, Gali, Acep, Zaki, Satria. Ada yang mau ditanya dulu, guys? Oke, tadi kita sudah memahami apa itu fungsi, operatornya apa saja, dan kakak harap kalian paham itu dan jangan dilupakan. Soalnya ini basic banget nih yang print ini, teman-teman. Oke, terus hari ini kita akan belajar tentang topik baru yaitu variabel, teman-teman. Variabel. Tadi kakak tanya sekali lagi, ada yang sudah pernah dengar apa itu variabel? Oke, apa itu variabel? Sebentar, ini udah kakak record belum ya? Oke, sudah ternyata. Nah, mungkin kakak bantu jelasin lagi, teman-teman. Di sini ada namanya variabel. Variabel adalah elemen data yang memiliki nama, dan variabel digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat berubah. Jadi, intinya si variabel ini suatu elemen data yang memiliki nama. Mungkin contohnya seperti ini, teman-teman. Kalian punya satu keranjang. Kalian punya satu keranjang. Nah, terus keranjangnya kalian kasih nama. Apa misal ini
keranjang buah, misal namanya keranjang buah. Jadi itu kan kalian bisa isi setiap buah ke dalam si keranjangnya. Jadi variabel itu ya si keranjang itu sendiri tempat penyimpanan data atau yang memiliki value lah si variabelnya. Terus nama variabel itu bisa kita buat sendiri teman-teman. Asal nanti ada peraturan untuk gimana caranya tata cara membuat variabel atau gimana contoh nama variabel yang baik dan benar. Jadi intinya si variabel ini tuh untuk menyimpan data yang kita kasih nama teman-teman. Mungkin nanti sekarang kalian masih belum terlalu paham, tapi nanti kalau sudah ada contohnya pasti kalian sudah paham teman-teman. Nah, untuk menetapkan variabel, jika kita ingin menggunakan variabel dalam satu program, kita perlu, nah ini yang kakak kasih tahu tadi. Buat variabel dengan menamainya. Nah, kita harus mengasih nama ke si variabelnya dan kita menentukan nilai variabelnya atau data yang ada di dalamnya. Aman sampai situ dulu ini diingat-ingat ya. Kita harus menamainya dan menentukan nanti nilai variabelnya atau value-nya teman-teman. Contohnya di sini. Nah, sebelum kakak jelasin, ada yang tahu nggak di sini? Contoh yang dia berikan, apa nama variabelnya di sini teman-teman? Apa nama variabel dan berapa nilainya? Jam. Jam, Waktu, mantap. Jam dan waktu, Menit. menit. Nah, iya. Jadi, nah ini nama variabel nih. Si jam dan si menit itu variabel jam. Nah, jadi dalam membuat nama variabel teman-teman itu jangan menggunakan huruf kapital ya, huruf kecil aja semua. Jam. Value-nya berapa yang untuk si jam? Yaitu 6 menit. Nah, 6 jam maksudnya. Value-nya 6. Terus yang si menit ini 42. Oke, sampai situ kalian paham dulu kan? Nah, di sini ada dua variabel, satu namanya jam dan satu namanya menit. Oke, tadi kan di atas dia bilang yang variabel ini variabel digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat berubah. Oke, sampai situ dulu. Datanya dapat berubah, nanti kita lihat gimana perubahan datanya. Terus kata kakak tadi si variabel ini bisa kita gunakan ke program selanjutnya. Di sini dia menggunakan fungsi print. Di sini dia menggunakan fungsi print, teman-teman. Oke. Saat dia menggunakan fungsi print, dia memanggil nama variabel yang ini. Nah, ini juga jam sama menit. Berarti dia memanggil nanti di sini outputnya bakal terjadi. Menurut statistik pada tahun 2019, pengguna internet menghabiskan secara online 6 jam 42 menit setiap hari. Berarti kita tinggal memanggil nama variabelnya saja, lalu nanti dia bakal uh, memberikan si value-nya, teman-teman. Seperti itu. Aman? Paham untuk sampai situ dulu? paham nggak? Oke, mantap. Sebentar, kakak contohkan dulu mungkin. Kakak kasih sedikit contoh, teman-teman. Misalnya kalian sudah paham, cuman kakak kasih contoh saja biar lebih paham. Misal di sini tadi yang ini ya, yang ini bisa nggak ya? Sebentar. Oke, kita hapus saja dan ini teman-teman. Nah, ini kan kalau kita jalankan, kalau kita running, menurut statistik pada tahun 2019, pengguna internet menghabiskan secara online 6 jam 42 menit setiap hari. Seperti itu outputnya. Kalau misalnya di sini kita ganti 7, di sini kita ganti 7 ya otomatis 7 jam 42 menit. Nah, intinya kita cuma perlu memanggil si variabelnya saja. Nama variabelnya nanti bakal ngikut si nilai dari variabelnya itu, teman-teman. Aman, guys? Aman. Oke, mantap. Jadi terus tadi katanya si nilai variabel itu bisa berubah. Oke, contohnya kayak gimana? Ini ada. Misal kalau yang ini yang tadi kakak bilang ya. Misal kita pengen memprint isi dari si variabelnya, ya udah kita panggil nama variabelnya saja. Baru nanti dia bakal memprint si isinya, value-nya teman-teman.
Oke, maksud dari bisa dirubah seperti ini teman-teman. Jadi, di sini kan ada dua nama variabel yang sama nih. Nama variabelnya adalah jam. Oke, 6 dan 7,5. Otomatis teman-teman, si variabel ini kalau kita panggil dia bakal menggunakan value atau isi variabel terbaru. Makanya saat dijalankan dia bakal memprint si yang 7,5 teman-teman. Nah, mungkin contohnya kakak buat lagi. Di sini yang ini, misal jam. Kan di atas sudah ada. Kita buat jam di sini sama dengan 12. Kira-kira nanti yang bakal di print ini yang mana teman-teman untuk jamnya? 7 atau 12? Sudah. 12. 12. 12. 12. Oke. 12. 12 terbaru. Kalau tiga kayak gini gimana? Misal di sini 8. Ini yang di print yang mana teman-teman? 8. 8. 8. Oke, yang di print 8. Mantap. Seperti itu ya. Jadi itu arti dari si value dari si variabel bisa diisi dengan bisa diupdate atau bisa diperbarui. Jadi isinya bukan cuma angka juga ya teman-teman. Isi dari variabel itu bukan cuma angka. Misal nanti kita bisa tambahkan misal di sini ini bisa nggak ya kakak tes dulu. Nama namanya si siapa ya? Zaki karena di sini ada dua orang nama Zaki. Menurut statistik pada tahun 2019 di sini kita panggil nama. Oke, sebentar ini harus ditambahkan dulu nama terus di sini menggunakan internet atau menghabiskan secara online. Ini harusnya bisa, tapi nggak tahu Kak ya. Nah, di sini menurut statistik pada tahun 2019, Zaki di sini kan sudah di print tuh. Zaki eh, menghabiskan secara online 8 jam 40 menit setiap hari. Wow. Parah kamu Zaki. Online online terus berarti ini 9 jam. Jadi gitu teman-teman. Value the variabel itu isinya bisa apa saja ya teman-teman. Bisa apa saja bukan cuma eh, integer doang atau nanti si bilangan bulat doang bisa juga nah diisi dengan si string seperti ini teman-teman. Oke, sampai situ ada yang mau ditanya dulu guys? Ada yang mau ditanya dulu? Tidak, aman. Aman berarti ya. Kalau tidak ada yang mau ditanya berarti aman. Keren-keren kalian. Terus, ini nih. Jadi karena kita ya gimana? Jadi karena kita bisa membuat nama variabel sendiri atau kita dikasih kebebasan untuk memberikan nama variabel, ini ada nih nama apa yang bisa diberikan untuk variabel, ada aturannya teman-teman. Pertama, kita dapat menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Oke, huruf, angka, dan garis bawah. Oke, nama variabel apapun harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, teman-teman. Oke. Terus, nama variabel tidak boleh cocok dengan perintah bahasa nama cadangan lainnya. Atau nanti kalian buat nama variabelnya print dan lain sebagainya. Itu nggak boleh, teman-teman. Kalau sudah ada di eh, fungsi atau lain sebagainya itu kalian nggak boleh buat lagi. Biar biar nanti dia nggak ambigu atau keliru, teman-teman. Contohnya di sini ada mereka contohkan di sini, teman-teman. Apa ya? Nama variabel yang buruk dan nama variabel yang bagus. Ini yang buruk, ini yang bagus, teman-teman. Oke. Oh, ini. Nama keluarga ini salah ya. Nama keluarga ini salah. Harusnya pakai garis bawah, teman-teman. Jadi, tidak boleh membuat nama variabel kalau semisal dua suku kata, itu harus dikasih garis bawah, teman-teman. Nggak boleh pakai spasi karena dia nanti bakal error. Nanti ada contohnya juga. Nah, pertama, kenapa ini jadi eh, nama yang buruk? Karena kita nggak tahu ya, programmer lain tidak akan mengerti apa yang tersirat dalam variabel kalau A doang nih.
Kita nggak tahu nanti teman-teman maksudnya kayak gimana. Terus num doang kita nggak tahu. Kalau yang ini terlalu panjang teman-teman. Nah, jumlah siswa di sekolah itu kan terlalu panjang. Jadi rekomendasinya itu atau sebaiknya kalau membuat nama variabel, kalau tidak satu kata ya dua kata doang teman-teman. Kalau tidak satu kata ya dua kata saja. Oke, di sini ada contohnya, yang ini salah. Coba. Terus, nah ini contoh yang baik. Diingat-ingat ya, dua suku kata. Kita lihat. Oke, di sini data apa yang disyaratkan oleh nama variabel bisa terdiri atas jenis yang berbeda. Kita tahu tiga jenis, seperti bilangan bulat, bilangan desimal, dan tipe data string. Oke. Nah, kalian tahu nggak apa itu eh, apa tipe data dari bilangan bulat, teman-teman? Kalian paham tentang integer, float, sama string? Nah, jadi kakak jelaskan saja, mungkin belum dijelaskan juga ya. Jadi, tipe data nanti yang bakal kita pelajari seterusnya. Cuman karena di sini sudah disinggung, ada tiga tipe data. Yang pertama untuk bilangan bulat itu dinamakan integer, teman-teman. Integer atau nanti penggunaannya int doang. Terus nanti bilangan desimal float. Cara tulisnya seperti ini, float. Nah, ini untuk bilangan desimal yang mereka pakai koma-koma itu, teman-teman. Terus selanjutnya ada tipe data string. Tipe data string itu yang teks, yang di dalam kurung seperti ini. Itu tipe data string. Oke, aman dulu ya sampai situ. Nanti bakal Aman, kita aman. bahas lagi. Oke, mantap Deposio. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Di sini dia kasih contoh langsung. Contoh menghitung gaji karyawan selama bekerja, apa yang akan dicetak program ini. Kira-kira nih, ada yang bisa jawab nggak sebentar? Apa yang bakal dicetak sama program ini kalau ini kita jalankan, guys? Ayo, kalian bisa buka kalkulator dulu, nah, lalu dijawab. Apa kira-kira yang bakal yang jadi output atau hasil dari program kita ini? 22.000. 1.000 kali 22. Ah, 1000 kali 22 ya. Jadi variabel gaji harian dikali dengan variabel hari. Harusnya 22.000. Mantap, Deposio. Nah, oke. Ya, itu jawabannya. Oke, tadi kakak bilang kan, nggak boleh kalau nggak dipakai garis bawah. Misalnya seperti ini bakal error, guys. Ini bakal error atau bad input. Jadi kalau kita ngoding, masalah satu titik aja teman-teman, itu bakal error. Masalah satu titik itu bisa menyebabkan error, guys. Jadi memang harus diperhatikan dengan baik. Oke, ini sama seperti yang tadi. Kalau yang ini kan karena dia menambah, misal di sini dia menambah lagi satu, misal dia di sini buat gaji hariannya ternyata 500. Ini kan yang bakal dikalikan yang terbaru, yang nomor yang baris ketiga ini, teman-teman. Oke, kesimpulannya, variabel adalah elemen data yang memiliki nama. Oke, namanya kita bebas buat apa saja. Terus, operator penugasan diperlakukan untuk mengatur nilai awal variabel atau mengubah yang ada kini. Oke, jadi kita bisa mengatur nilai awalnya dan kita juga bisa mengubah nilainya. Dan yang ketiga, variabel dapat menyembunyikan berbagai jenis data. Kita tahu tipe data numerik dan string. Yang tadi yang integer, float, sama string. Jadi bisa diimplementasikan di variabel ini, teman-teman. Oke, sekarang kakak tanya, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, oke, kita bakal mengerjakan tugas dulu, guys. Kita bakal mengerjakan tugas. Seperti biasa, kalau mengerjakan tugas itu semua harus di share screen. Di share screen buka, ya, Muhammad Fikri Alfarisi keren. Yang ini ya, yang tugas kedua kita, teman-teman. Nah, itu ya, itu benar. Nah, itu tugas kedua dan poin nomor satunya dikerjakan dulu, guys. Sir, saya belum punya akunnya, Sir. Oh, oke, sebentar. Andom. Oke, sebentar kakak lihat ya. Sir, Oke. Ando. Ando. Sebentar.
Ando Syah Enda ya namamu? Iya, Sir. Oh, oke. Ini kakak kirim. Kakak kirim lewat ini ya, room chatnya ke kamu ya. Oke, Sir. Oke, sebentar. Wah, sebentar, sebentar. Ada kakak edit dulu. Jangan di ini dulu ya. Ini untuk Sir. PW-nya, passwordnya, yang angka yang di bawah, terus yang di atas username-nya. Oke, coba dicoba dulu, Ando, bisa nggak? Kalau ada ini, Sir. oke, sip, mantap teman-teman. Yang lain dikerjakan ya. Bentar, Anda. Bentar. Bentar, udah siap. Ada. Sedikit. Bentar. Bisa Ando login? Buka login Algonova aja, baru masukkan. Masuk sebagai murid ya. Ya, Sir. Oke, mantap. Semangat teman-teman. Ini si Wilan ya. Si Wilan kamu cukup ini aja, ketikkan Algonova login saja. Login Algonova gitu. Di ininya, di pencariannya, browsernya. Algonova login gitu saja. Si Wilan nih kayaknya. Iya, Wilan. Oke, Gali, Zaki. Iya, terus ya dicari. Enter. Deposio, mantap. Acep sedang proses. Oke, nice. Cek. Ya, dicari dulu, Pak. Ini, yang ini. Pencarian seperti biasa. Ah, itu dia sikin. Mantap. Baru masukkan. Sir, dia yang pertanyaan yang ada ini, yang ada pertanyaannya ini, Sir. Yang bagian satu ya, Sir. Coba kamu share screen. Oke, Sir. Oke. Kamu share screen dulu. Untuk hari ini kita yang bagian dua ya, yang poin dua ya. Karena kemarin kan kamu nggak hadir ya, Ando. Iya, Sir. Jadi kita sudah pertemuan kedua hari ini. Jadi nanti kamu bakal dikabarin untuk pertemuan satunya. Tidak ada kelasnya, aman aja. Buka. Si Wilan, oke lagi proses. Iya, oke mantap Wilan dilanjutkan.
Nah, iya benar ini. Ini Ando. Dilanjut mengerjakan ya. Kak ini apa kak? Nggak bisa diketik. Fikri, sebentar. Kakak lihat dulu. Coba di refresh dulu coba Fikri. Iya, di refresh. Bentar, kita tunggu. Kayaknya ini jaringan, jaringan kayaknya. Teman-teman kalau ada masalah tanya ke kakak atau kalian bisa langsung refresh. Kita tunggu dulu ya, Fikri. Kayaknya Sorry, jaringan. ini pas udah saya jawab nih cara pindah ke pertanyaan kedua gimana, Sir? Oh ini oke, dicentang di sini, dicentang. Yang ini. Oh, Ah, dicentang, Sir. iya dicentang dulu kalau kalau merasa sudah selesai. Baik, Sir. Oke, coba dicentang dulu. Oke, ini kakak bantu saja ya untuk yang nomor satunya dulu sebentar, biar jadi contoh melanjutkan ya. Kamu centang kecuali yang untuk membuat variabel cukuplah menciptakan nama saja. Sir. Centang semua kecuali yang ini, yang ketiga. Oh, dicentang ya semua, Sir. Iya, dicentang tiga tiga dicentang di situ. Nah, itu dia. Oke, itu baru dicentang di sini. Iya, Nah, kan sudah berarti ini dilanjutkan seperti ini. Sir. Oh, baik, Nah, Sir. itu dia dan lanjutkan. Ini kalau kalau kayak gini kan setelah kamu baca baru di selanjutnya saja. Iya. Oh. Panas loh saya ini gak umbah-umbah kan. Kalau umbah-umbah. Ini kenapa kak masih nggak bisa kak? Oh, masih belum bisa? Sebentar. Coba oke balik dulu baru dibuka lagi coba file. Ah, coba kamu logout dulu Alfarisi. Ini ya di logout dulu dari sini. Iya, di sini kan ada logout. Ah, keluar. Baru kamu login lagi sebentar ya, kakak cek dari sini, dari punyanya kakak dulu. Ya, kamu coba-coba dulu saja. Sebentar si Ando sudah paham? Iya. Jadi Ando, benar seperti itu, mantap pengerjaannya. Jadi spasi juga di ini ya, spasi juga dicek semua. Baik, Sir. Oke, mantap teman-teman. Keren banget kalian nih. Oke, sebentar. Kakak cek dulu ya untuk si Alfarisi. Ah iya, Sudah bisa Alfarisi gimana? belum belum. Oke, sebentar. Sir, ini ada tanda kosong itu apa sih, Sir? Warna biru nih, Sir. Sebentar. Yang Ini. tanda itu di enter atau Oh, di di enter. spasi? Di spasi. Nah, ya itu termasuk karakter ya. Spasi dulu. Coba. Oh, bisa, Sir. Oh, nggak bisa lagi. Nah, coba di refresh dulu, di refresh. Cari pasti mas, Sir. Yang ini yang oke, sebentar. Oh, nggak ada tanda refreshmu di atas sini ya. Iya, Sir. Oh, ini nih. Ini yang bulat ini, yang melingkar ini. Ah, itu diklik saja. Iya, itu dia. Oke sih, diulangi lagi coba. Iya, Sir. Ah, bisa nggak diketik? Nggak bisa, Sir. Oh, oke. Sebentar ya, teman-teman. Sama halnya nih dengan yang coba kamu login dulu Fikri Alfarisi. Sebentar ya, Ando. Iya, Sir. Oke. Kalau yang punya si Ando sudah bisa Kak, kalau kakak tes. Ya gimana? nggak bisa diketik. Oh, nggak bisa diketik. Oke. Coba ininya di kamu close dulu yang ini, di close dulu. Ah ya, itunya di close dulu. Oke, baru login lagi.
Login lagi ya teman-teman. Untuk si Ando, coba kakak bantu ya. Coba kamu logout dulu Ando atau keluar dulu dari browsernya. Ya, apa keluar dari akunnya sir? Iya, keluar dari akunnya dulu baru login lagi sih. Oh, sir. Dari ini sir, dekat ini sir. Ya, keluar ya seperti itu. Oke. eh ya, loginkan lagi seperti yang tadi. Si Muhammad Al Farisi sama si Ando pakai ini nggak? Kalian pakai Chrome nggak, teman-teman? Kami Oke. saya pakai Safari nih sir. Oh, ada Chrome-nya? Chrome nggak ada sir. Oh, atau Microsoft Edge? Apa sir? Microsoft Edge yang ini, yang Nggak ada sih sir sini. oh Safari aja nggak apa-apa. Dicoba dulu Safari lagi, masuk Safari lagi. Bentar sir, ini sir. Oke. Kalau di kakak bisa nih akun kalian sebentar ya. Siapa tahu memang ada Nggak bisa debug. diketik. Belum nggak bisa sama. Oh, oh ini berarti laptopmu ini apa? Sebentar. Coba diklik yang kunci tadi. Kayaknya kamu sebentar. Sebentar ya kakak cari dulu. Authority atau itu? Sabar, authority. Hmm, coba. Wow, si Muhammad Al Faris ini kayaknya dari laptopnya dia ini. Nggak ada yang bisa dilakukan, nggak bisa ngetik apa-apa ya berarti. Sir, punya saya sudah bisa ya sir. Oke, mantap Ando. Lanjutkan. Dilanjutkan ya. Kalau ada spasi kayak tadi itu dikerjakan sebentar. Ini sih, coba diketik lagi bisa nggak, Al Farisi? Ini laptopmu nih, Al Farisi nih. Apa ya tadi? Apa yang kamu tekan tadi? Nggak ada. Atau coba buka lagi Chrome-nya dulu, ya Chrome-nya. Kita tes lagi sekali lagi. Oke, pakai akun terus masuk. Ini nggak bisa sama sekali diketik apapun. Oke, Pikri. Kamu bisa ini nggak restart laptopnya dulu nggak? Bisa. Restart dulu laptopnya. Nggak apa-apa nanti kalau kamu log out. Jadi join lagi nanti ya kalau sudah di restart. Oke, monggo silahkan. Nggak apa-apa. Teman-teman yang lain dikerjakan dulu. Koma di bawah berarti kita pakai kontrol. CTR koma gitu. Si Ando. Ya sir. CTR. Nah, mantap. Dilanjutkan. Itu nggak bisa sir. Ini. Oh, sepertinya ini yang di samping M, di keyboardmu yang di samping M. Ada Oh nggak? iya. Iya, itu kok untuk komanya dikontrol dulu. Ah, itu dia. Ah, siap, mantap teman-teman. Dalam kurung. Seperti itu. Ayo kita lanjutkan. Iya. Hmm. Nah, lanjut dulu teman-teman. Ini tujuannya untuk membiasakan kalian ini ya, mengetik. Zaki, mana Zaki? Oke, Gali. Wah, keren-keren kalian teman-teman. Hampir sudah ini semua.
Misal kalau udah ada yang selesai, ditunggu teman yang lain dulu ya. Yang lain santai saja. Buset, burung. Oke, Fikri sudah join lagi. Coba apakah sudah bisa diketik, Fikri? Sudah. Kak, Ya, gimana? Acep? gimana kok salah terus? Oh, yang sebentar. Wow, nomor 4. Oke, sebentar ya. Nomor 4. Sini kakak bantu ajarin si Fikri. Si Acep. Ini ya, Acep. Sebentar. Oh, itu kamu masih ada yang kurang. Yang mana kurangnya? Oke, itu benar. Oke, total. Nah, kenapa totalnya katanya is not divine? Karena di sini kamu nggak membuat variabel untuk menyimpan penjumlahan dari jumlah orang dikali harga tiket. Nah, buat dulu total sama dengan seperti itu di sini. Di Jumlah jumlah orang dikali harga tiket sebelum jumlah orangnya. Dibuat dulu. Total di sama sini. dengan. Iya, di situ. Karena kan Total. di bawah kan kamu panggil variabel total, sementara dia nggak tahu variabel total yang mana gitu kan. Total sama dengan, ya sama dengan. Spasi dulu Kak ya. Apa? Spasi dulu baru sama Ya, dengan. dispasi dulu biar rapi, dispasi dulu, baru sama dengan, baru spasi lagi. Nah, coba dijalankan. Oh iya. Iya, coba dicentang. Nah, itu diklik bisa nggak yang itu? Biar kamu bisa melanjutkan. Udah ini belum? Udah. Oh, Smith-nya buat dulu huruf kapital. Yang Smith yang ini. S-nya huruf kapital. Iya. Sih. Oh, iya. Iya, S-nya huruf kapital. Pemandu. Harga tiket benar. Coba dicentang lagi, coba. Dicentang lagi. Dicentang. Coba dibukain dulunya. Ini. Yang perintah tugasnya. Belum ya? Sebentar kakak cek dulu. Jumlah orang benar. Total sama dengan jumlah orang dikali harga tiket benar. Pemandu. Oh, pemandunya ini buat garis. Satu garis di sini. Sesuai dengan outputnya. Pemandu. Di kata pemandunya ini ditambahkan garis. Jangan titik dua ya. Garis. Oh titik duanya hapus Kak. Iya, titik duanya dihapus. Ganti dengan garis penghubung. Garis penghubung. Yang ini. Terus spasi. Atau nggak usah spasi deh. Nggak apa-apa dijalankan dulu coba. Kak, sayang Coba yang dicentang. nomor 4 salah salah nih Kak 5 sama 6 ya. Ini belum bisa Kak. Oke, sebentar. Untuk nomor 4, sebentar ya si Ando tadi. Sebentar ya Ando. Nama keluarga sudah benar. Harga tiket. Hmm. Oke, harga paket. Coba dibuka dulu perintah tugasnya ini si Acep. Harga paket benar. Oh, alah. Sebentar, Zaki coba buka dulu nomor 4-mu Zaki.
Nah, oh, jumlah ternyata dibuat di situ. Ganti totalnya jadi jumlah. Ganti si Acep ganti totalnya jadi jumlah. Jangan total. Nah, ini juga nih. Nah, ini jadi jumlah di sini ya. Si Ando punya si Ando di sini jumlah, ganti semua jadi jumlah. Ini dihapus ya. Dihapus semua. Oh, ya. Nah, nomor 50-nya juga dihapus ya. 50-nya juga dihapus. Oke. Nah, ya dihapus sama dengannya juga dihapus. Untuk Acep tadi ganti totalnya jadi jumlah. Terus ini teman, kamu siapa? Si Ando. Ini kan masih menggunakan variabel orang dan harga. Sementara kita memiliki ini nama variabel jumlah orang dan harga tiket. Berarti Iya. sesuaikan nih yang dua ini. Jumlah orang dikali harga tiket seperti itu Berarti penulisan. sama dengan orangnya ya, Kak, 24 itu, Kak. Enggak, jadi nanti kita tinggal manggil variabelnya saja, nanti yang masuk bakal si 24-nya otomatis. Berarti kalau jumlah gitu Gimana, Kak? aja, Kak? Jadi untuk nomor 4 itu jumlah sama dengan jumlah orang dikali harga tiket seperti yang kakak kirim ini teman-teman. Ini. Oke, tadi itu yang kakak kirim. Bukan di situ, Ando. Di sininya, di ini, di yang ini. Yang ini. Masih ini, Kak? Iya, ini kan masih variabel orang, sementara kita nggak punya variabel orang. Iya. Kamu buat jumlah orang yang ini, seperti yang baris kedua ini untuk nama variabelnya. Berarti sama dengan itu, Kak. Bukan sama dengan, dihapus dulu semua, dihapus sampai situ, oke. Buat jumlah orang. Jumlah orang. 24, Kak. Bukan nama variabelnya, bukan value-nya, bukan nilainya. Jumlah. Ya, jumlah underscore orang. Sesuai dengan baris kedua, ya yang itu. Tab. Orang dikali ya. Kali, benar. Harga tiket. Harga. Tiket. Acep udah belum ya tadi? Nomor 4. Coba. Oh, belum. Sebentar ya. Juga. Oke, sebentar teman-teman. Si Ando dulu, berarti itu sudah Ando. Yang ini. Oke. Kalau yang Sebentar. merah-merah ini masih salah ya, Kak? Iya, kalau masih error masih salah itu teman-teman. Ini si Smith yang di atas ini dibuat titik 2 karena dia kan nama seperti yang kakak contohkan tadi Pikri itu. Buat tanda petiknya. Nah, tanda petik di situ, oke. Oke, ada pertanyaan lagi nggak tadi? Si Acep ini kenapa ya enggak? Sebentar. Harga paket, oke. Oke, benar. Total sama dengan jumlah orang. Harusnya sudah benar. Oh iya, di situ tanda petiknya, tanda petik si Acep, tanda petiknya di situ buat. Tanda petik, oke, udah. Coba dijalankan, dicentang dulu, dicentang. Kak, ini gimana, Kak? Masih Oke, sama aja. oke, sebentar. Untuk sebentar ya, biar kamu bisa melanjutkan. Sebentar ya, Pikri. Biar si Acep bisa melanjutkan. Sebentar, kakak centang dari ini saja. Sebentar. Perkembangan. Acep, nomor 4 ya, Acep. Sebentar. Oke, oh di sini belum ya. Dan itu maunya anaknya itu dia gitu loh. Dia punya harta, dia punya rumah besar untuk apa kalau bukan anaknya satu-satunya tapi hanya bodoh. Oke, nggak bisa juga ternyata dari sini teman-teman. Ini Oke, dicentang-centang dulu. Smith. Kok si Smith lagi si Acep. Bentar. Kakak cek si Pikri dulu. Atau kamu refresh dulu ya. Oh iya itu nih sama kalian. Si Acep Alfarisi juga belum bisa. Ini karena auto checknya ini teman-teman. Coba diganti totalnya sudah. Nah ini nih pemandunya ini. Kamu nggak kasih variabel nama keluarganya di sini. Ya di sini setelah komanya, setelah komanya. Di situ buat nama variabel yang menyimpan si Smith. Nama keluarga berarti.
Oke, dicoba dulu. Berarti Ini kan kakak cek Acep kalau lagi. Si ngomong kamu itu Ando anak udah ini belum? kan sudah mau kok Belum, pisahkan. Itu tanda petik Siapa dibuat yang seperti yang tadi memisahkan? di Nah, sini. ini kita Tanda nggak petik, ngerti tanda kan. petik. Padahal aslinya dia juga ingin Tanda anaknya petik pisah. dua ya, Kak? Keimanan itu Iya, anak satu, anak tanda yang nggak petik akan satu. punya anak. Kamu Ini kenapa Coba. nggak bisa di ini play? kalau bisa pisah ya Oke, pisah. sebentar. Satu lagi Ini penutup. misalnya Hani, tapi tak Oke, ngaku terus aku di sini, ya, di setelah sama koma yang suaminya baris itu ke sudah berapa ini? Ke 5 Kelima, ya? benar. Setelah komanya, tapi ketikkan Hani nama cerai keluarga. sama orang Ini curhat Smith itu kayak. ya Iya, di versinya situ dia, benar. bukan Enggak, versinya enggak usah pakai anaknya tanda petik. suaminya. Yang Variabelnya tahu saja ya yang kita mereka panggil. bertiga itu Kak, coba Nama dikumpulkan keluarga buat, pasti jangan lain-lain jangan lah isinya, Oh, nama versinya keluarga. kan. Nah, aku yang Ah, iya mulai benar. dari melihat dari selama ini tahu karakternya Hani kayak apa ya saya Kak, ini bilang kenapa Kak nggak bisa di itu. play? Oke, Fikri, kakak cek lagi. Nggak bisa diklik. Oh, alah. Ini kayaknya sebentar. Kakak cek dulu dari sini. Si, coba kamu klik yang bulat yang ini, yang merah yang bulat yang di samping kirinya si ini. Coba itu diklik. Oke, coba. Nggak bisa lagi. Enggak. Atau coba sebentar. Iki bersama kesaudara itu Islam ya Kak iso lah Mas Yop Udah bisa di refresh dulu lagi, di refresh dulu. penganut Islam yang taat tapi kan nggak semudah itu Ando, kalau sudah untuk kamu jalankan, merubah coba keimanan ini ininya seseorang. ditutup. Terus katanya nggak iso kok ini merubah keimanan seseorang Ya, semua itu kan yang dari putih. hatinya. ya. Oke, iya. Terus ini ini dicentang atau dijalankan ya seperti itu, dicentang atau dijalankan. Hmm, terus ini dicek di sini, balik lagi, dibuka lagi. Oke, belum ya. Sebentar teman-teman. Kalian semua tolong stop share dulu guys. Stop share dulu semuanya. Di stop dulu pengerjaannya. Oke, Fikri juga di stop share dulu pengerjaannya. Dan itu Gimana Kak? selesai. Di stop share dulu semua. Aku udah Acep juga di stop share dulu. Soalnya tak Oke, jelas. di stop share dulu ya teman-teman. Kemauannya Wilan juga apa di itu stop nggak share jelas. dulu. Lo ya jangan bahagia kok dirinya ngapain ngurus anak Sebentar. Oh ini ternyata. Sebentar ya. Sebentar guys. Ini si Acep kakak stop share dulu ya. Sebentar teman-teman. Untuk nomor 4 kakak kirimkan jawabannya di ini di room chat. Tapi sebelum ke situ kakak mau menjelaskan sesuatu dulu. Stop dulu mengerjakan ya. Jadi sebentar. Oke. Kakak share screen. Ada lagi nih yang mau kakak jelaskan sedikit. Nah, di sini sebenarnya ada kunci jawabannya. Oke. Jadi tadi seperti ini teman-teman. Untuk pengerjaannya mungkin ada yang belum paham juga. Nah, ini kan kita jalankan dulu. Benar nggak ya? Nah, harusnya sudah kan? Ini kode yang kakak kirim nih ke kalian langsung ke centang. Ya kan misal tadi sebentar. Ini kan awal tugasnya seperti ini. Awal tugasnya seperti ini teman-teman. Jadi posisinya ini kan nama keluarga. Nah, di sini ada suatu nama nih, seperti yang di perintah tugasnya yang ini, si Smith. Jadi otomatis kita di sini menambahkan titik atau koma tanda petik, biar dia jadi satu string, biar dia jadi satu string. Terus, ini kan jumlah ini sebenarnya yang menyimpan variabel yang menyimpan value dari perkalian jumlah orang dan harga. Berarti karena di sini dia masih masukkan orang dan harga sementara kita tidak punya eh, variabel dengan nama yang kedua ini, berarti kan kita salah. Itu yang harus kita perbaiki, kita cek. Nah, jumlah orang ternyata jumlah orang seperti ini, teman-teman. Nah, terus harga ini nggak cuma harga ya, variabelnya itu harga tiket. Berarti kita buat harga tiket seperti ini. Nah, karena di sini dia panggil total, nah ini sementara di sini kita buat jumlah, berarti kita harus ganti salah satunya biar sama. Oke, karena dari contoh harga paketnya, yaitu dikalikan jumlah orang dengan harga tiket. Berarti di sini kita buat total saja. Seperti ini teman-teman untuk pengerjaannya. Nah, ini sudah berjalan. Seperti itu aja, pemandu. Di sini pemandu belum kita tambahkan. Pemandunya si Smith kan. Sementara si Smith disimpan di variabel nama keluarga.
Berarti kita buat nama keluarga di sini. Biar nanti dia memanggil value dari si nama keluarga yaitu si Smith. Jadi seperti yang ditanya si Ando tadi, kita nggak perlu menuliskan value-nya ya Ando atau nilainya ya. Kita cuma memanggil si variabelnya saja, nanti si value-nya akan ngikut. Nah, kalau dijalankan ya jadi si Smith. Kalau dicek udah benar. Seperti itu teman-teman. Kalian harus perhatikan nama variabelnya. Oke, nggak apa-apa untuk yang tadi belum selesai nomor 4. Kakak sudah kirimkan jawabannya di di room chat. Cuman di sini kakak ada pengen menjelaskan sedikit lagi nih, yaitu tentang topik baru input data. Nah, karena takutnya nanti kalau kakak nggak jelaskan ini kalian malah kebingungan. Karena kita masih ada waktu. Kakak jelaskan sebentar, baru nanti kita lanjutkan pengerjaannya ya. Oke. Oke, apa itu input data? Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, input itu memasukkan nama, eh, memasukkan value ke variabel. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini fungsi juga ya, teman-teman. Nah, kalau kita tadi sudah tahu tentang fungsi print, sekarang kita tahu lagi tentang fungsi input untuk memasukkan data dari keyboard. Misal seperti ini, teman-teman. Misal ini. Ah, jadi, di sini kan dia memasukkan yang namanya input ya, input. Masukkan nama keluarga. Oke, berarti artinya ini teman-teman, kita bakal memasukkan nilai dari nama keluarga ini. Nilai dari nama keluarga ini. Ini salah ya. Dia ada dua suku kata tapi tidak pakai garis bawah. Contohnya kayak gimana Kak? Misal, oke, bed input. Oh ini nama keluarga. Oke, kita jalankan dulu coba. Di sini kita akan memasukkan nama keluarga. Kalau yang tadi kan value-nya masih dibuat manual ya. Kalau yang ini enggak, misal kakak buat Ando. Nah, terus masukkan kota, misal Jawa. Kalau jadi kepala cabang di kota Jawa adalah Ando. Seperti itu kira-kira teman-teman. Untuk si input ini, untuk penjelasan si input. Jadi kita memasukkan value-nya sendiri berbeda dengan misal yang ini. Contoh lain, misal contoh lainnya. Kalau yang ini kan nama keluarga misal atau nama saja value-nya kita buat ya seperti ini. Misal value-nya Deposio. Nah, ini kan berbeda ya. Ini ada sendiri value-nya. Kalau yang ini bebas, kita inputkan apa saja teman-teman. Itu perbedaannya untuk penggunaan input. Nah, jadi kalau emang ini lagi masih yang sederhana ya teman-teman. Input doang maksudnya belum ada nanti string diganti sama integer dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada tapi itu untuk penjelasan selanjutnya saja teman-teman. Ada yang mau ditanya tentang input dulu? Cara kerjanya paham teman-teman? Jadi kalian kadang sudah paham cuman bingung untuk ininya, untuk mengetikkan kodenya. Nah, jadi harus diketikkan input, terus masukkan pertanyaannya apa saja di dalam sini, teman-teman. Jadi nanti apa yang kalian masukkan di input sini akan disimpan di variabel nama keluarga ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, silakan share lagi dan lanjut mengerjakan, guys. Silakan share lagi dan lanjut mengerjakan. Tadi nomor 4 sudah kakak kirim ke ke room chat. Sebentar, kakak tunggu dulu semua kalian masuk. Si Deposio nomor 5 sudah Ando. Ya, di kopas saja dulu Ando yang dari kakak yang kakak kirim. Pak ini kenapa masih nggak bisa? Fikri. Nggak bisa oh alah. Kok logout lagi Fikri? Coba logout lagi. Coba di logout baru login lagi. Ini Gali juga lanjut mengerjakan Gali. Di logout Ando gimana? Setelah kamu kok ini ambil dari room chat-nya, baru Ctrl P di situ. Di copy paste saja dulu. Si Fikri di logout dulu ya, baru login lagi. Nomor 4 langsung.
Ah, itu sudah. Oke. Nah, sudah kan Pikri? Udah. Depo si siapa tadi? Ando. Struktur. Ando, kamu bisa kopi, Ando? Nggak bisa ya, Kak? Bisa di copy deh, Kak. Oh, oke, gini aja. Kamu klik yang nomor 3 dulu, baru nomor 4 lagi. Kakak bantu. Klik yang nomor 3, baru nomor 4 lagi. Oke, nah seperti yang kakak bilang tadi, Smith-nya dibuat tanda kutip, tanda ketik di atas. Nah, terus satu lagi benar, biar kita kerjakan saja punya. Oke, terus yang Berarti ini iya, ya. iya, apa di situ dibuat nama keluarga atau jumlah orang kan? Ya, Hmm, jumlah. underscore orang. Oke, di situ harga, misal harga tiket. Yang lain lanjut mengerjakan ya, harga tiket. Oke, terus itu si jumlahnya diganti dengan total yang ini. Karena variabel yang bakal kita panggil itu total. Iya, seperti itu. Terus yang ini, pemandunya yang menyimpan nama si Smith, apa variabelnya? Tadi yang kakak bilang. Jangan value-nya, nama variabelnya. Ah, itu dia. Underscore. Oke, nama keluarga. Seperti itu. Baru coba dicentang dulu. Atau langsung dijalankan. Ya, dicentang boleh. Nah, sudah benar kan, Ando? Oke, mantap. Dilanjutkan tingkat berikutnya. Nah, ini sama nih. Jadi kalau ada yang kayak gini itu disetarain ke belakang semua ya, disejajarin satu garis. Jangan ada yang di depan, jangan ada yang di belakang. Lanjut ya teman-teman. Kalau sudah selesai yang nomor satu, lanjut yang nomor dua. Nah, yang inputan. Mantap nih, Zaki sudah selesai kakak lihat. Dikerjakan dulu ya. Nah, hari ini kita sudah nggak selesai di 11.30 lagi, tapi di 11.40 ya, karena kita undur masuknya. Kak ini gimana, Kak? Yang si Fikri, oke nomor 6. Coba dibaca perintah tugasnya dulu, Fikri, nomor 6. Itu bisa itu, kamu kerjakan tuh. Biru dulu. Sama kayak nomor 5 harusnya, Fikri. Kalau kamu sudah bisa mengerjakan nomor 5, kamu sudah bisa mengerjakan nomor 6 juga nih. Ya, dicoba-coba dulu ya, Fikri. Nah, lihat di situ gimana apa perintah tugasnya. Kalian harus mencerna perintah tugasnya. Kak, kok ini bad input, Kak? Deposio. Oke, nomor berapa tuh deposio? Nomor 5. Ada bad No, input, Kak. nomor 5 bed input. Oke, sebentar. Oh, ini kamu share screen-nya kok ini ya? Kamu fokuskan ke inimu juga ya? Soalnya kakak nggak terlalu lihat yang kamu share screen deposio. Apa ya? Jadinya share screen-nya itu mukamu sama si tampilan layarnya gitu. Oh, Iya, coba diatur dulu. Jadi fokus ke ininya dulu. Kak, Iya, gimana? Ah, udah. stuck di level 4. Oke, oh start di level 4. Oke, sebentar. Kakak bantu deposio sebentar ya. Ditunggu dulu, Acep. Ah, itu di belakangin. Itu yang tadi kakak bilang. Harganya ini disetarain. Di ke belakang itu kan dia agak maju. Itu dihapus dulu sampai ke belakang. Nah, itu di situ. Benar. oh. Iya, itu. Kadang, nah coba dijalankan. Oke, masih. Harga dewasa benar. Benar sebentar. Total ya? Total ya? Iya, eh, karena ini nih, total belum ada, terus yang ini juga belum ada yang nyimpan, iya, yang nyimpan perkaliannya belum ada juga kan. Dilanjut dulu ya. Oh, Si iya. Acep, nomor empatnya si Acep sebentar. Oke, Smith, nama keluarga total. Wow, coba dijalankan dulu apa si Acep dicentang udah belum? Oke, gini gini.
Oke, sebentar. Kakak cek dulu. Pemandu sudah kamu buat. Jumlah orang sudah kamu buat. Harga paket. Nah, ini. Yang ini nggak usah dispasi. Yang ini. Ya, coba si Acep. Itu nggak usah dispasi. Oke. Terus. Tapi titik duanya tetap ada ya? Oke, ada. Mantap. Terus coba dicentang lagi. Ah, Nah, Kak, ini gitu dong kenapa? kadang Acep. Fikri. Sebentar. Fikri. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya? Oke, Fikri. Nomor 6. Sebentar. Kak, mau nanya Kak, ini nomor 3 yang salah ya Kak? Sebentar. Untuk sebentar ya, Fikri. Eh, tadi kakak bilang kan, kamu jangan buat nama variabel dengan di awalnya itu kapital. Coba dicek. Itu nomor 5-mu itu buat kamu buat kapital kan? Hmm. Iya, total. Coba huruf kecil dibuat di situ. Nah, total doang, jangan total total. Total ya? Iya, total doang di situ. Ini nih, nomor 5-mu masih salah tuh. Iya, total dibuat dua-duanya. Oh, Si Fikri. Oke, nah ini Fikri. Oh, oke. Nomor 6-nya si nomor 6. Total sama dengan, nah nomor 6-nya si Fikri masih banyak nih harusnya. Hapus dulu, oke. Di bawah password, semua yang di bawah password itu hapus dulu. Di bawah password semua dihapus dulu, oke. Oke, sekarang ketikkan di situ total sama dengan dikasih spasi dulu biar rapi. Oke, sama dengan baru kasih spasi lagi buka kurung bagasi plus tambah transportasi atau transport. Oh. Iya, seperti itu, Pikri. Jadi baru dikali 3 kan, seperti yang kakak bilang tadi. Kak, kok saya udah betul kok itu ya kok belum berhasil ya. Udah betul jawaban. Deposio Wah, nomor 5. Yang pas ya 4948. Coba ini 44. dikasih spasi dulu nih, yang habis total sama dengan terus spasi dewasa. kali Sebentar ya, habis ini kakak ke si ini, ke si Ando. Nah, harga, oh, coba dijalankan, dicentang aja sekalian langsung, dicentang dulu. Oh, udah kan? Oh, Iya, jadi harus diperhatikan. Terus kakak ke si Ando, apa masalahnya di sini Ando? Nah, itu yang kakak bilang tadi. Ini disejajarin ke belakang. Yang harga itu kan dia agak ke depan. Nah, ini disejajarin ke belakang. oh, Iya, itu juga. Terus, ini eh, nggak bisa muncul, Kak. sebentar. Iya, itu dikebelakangin aja di backspace. Bukan yang itu dimajukan. Itu udah pas. Yang harganya dikebelakangin. Harga dewasanya dikebelakangin. Nah, itu dihapus di backspace. Di backspace. Di enter ke bawah. Enter dulu. Nah, itu. Terus, ini kan kamu yang dewasa kali harga dewasa ini tuh belum disimpan di dalam variabel total. Berarti total sama dengan seperti yang kamu buat tadi. Si total sama Ando. dengan Total sama dengan. Nah, jadi buat di baris kelima. di Sebelum dewasa. Iya, sebelum dewasa. Ah, total. total Total spasi masih sama dengan ya. sama dengan, iya. Terus spasi. Oke, coba di running. Dicentang. Sudah belum? Ini belum? Kecentang belum? Belum. Berarti ada yang masih kurang nih sebentar. Itu dikalikan benar harga dewasa. Oh, ini nggak usah Harga pakai spasi nih buat. yang Nggak mana usah Iya, Kak? pakai. nggak bisa dipencet, Kak. Ya sebentar ya Pikri. Yang ini Kak. Ya nggak usah pakai spasi semuanya di situ. Yang pakai spasi tambahnya saja. Seperti itu didempetin semua. Yang perkaliannya ya. Nah benar, yang itu juga. Ya. Siapa tadi si Pikri? Apa lagi Pikri? Ada lagi? Itu kan
kesehatan transportasi kali orang. Nggak bisa di. Iya, karena itu masih salah. Kamu belum print kan? Kamu belum Oh print iya. apa-apa. Jadi dia nggak menampilkan apa-apa. Jadi apa yang pengen kamu print? Lihat di perintah tugas. Nih. Oke, ini teman-teman. Untuk nomor 5 juga kakak kirim lah. Nomor 6 juga kakak kirim. Wah, Kakak kirim. Jadi, oh ini sebentar kakak. Dikali 3 dulu yang itu sesuai perintah tugasnya baru di print harga asuransinya. Ando. Belum bisa ya Ando? Belum bisa. kenapa Mas Sebentar. begini Kak? Sebentar ya Pikri. Kakak cek kakak cek satu-satu dulu. Dewasa dikali harga dewasa ditambah anak dikali harga anak. Terus total harga. Oh ini T-nya kapital, T yang di ini. Gimana Kak? Yang itu ya, yang itu. Ini ya? Bukan, bukan, yang di dalam string. Oh ini ya? Iya, T besar dibuat. Coba dicentang, coba dicentang. Nah, iya. Pikri gimana? Apa lagi yang salah Pikri? Bukan kamu, kenapa kamu buat ini? Jangan print yang itu, dihapus dulu printnya sama tutup kurungnya. Ya. Kontrol Z dulu. Bisa nggak kontrol Z? Nah, Bisa. ini dalam kurungnya oke. Ditambah lagi dalam kurungnya untuk menutup. Terus dikali 3 di situ. Ini Kak. Sebentar. Apa itu yang kamu buat? Iya, itu dihapus. Itu juga dihapus. Jangan di situ, di luar, di luar. Nah, kali tiganya di luar. Karena kan dijumlahkan dulu baru dikalikan ya. Nah, kali 3. Terus di bawah coba di enter dulu ke bawah. Tulis print dalam kurung buat tanda petik harga asuransi keluarga huruf besar hanya huruf besar. Udah kakak kirim di ini ya, udah kakak kirim di room chatnya teman-teman. Harga asuransi hanya juga huruf besar. Iya. Nah, asuransi keluarganya juga huruf besar, K-nya huruf besar. Oke, baru titik dua di dalamnya belum selesai. Titik dua baru setelah petiknya itu dikasih koma, setelah tanda petiknya, tanda petik koma, baru buat total karena nanti dia menyimpan nilai totalnya. Nah, seperti itu. Coba dijalankan. Nah, udah kan? Iya. Seperti itu harus diperhatikan ya, teman-teman. Oke, ada 2 menit lagi untuk mengerjakan. Si ini, si si apa nih? Deposio lagi mengerjakan. Ini Deposio. Jangan lupa kamu yang nomor 6-nya, baris 2-nya itu di enter. Kakak sudah kirim ya yang nomor 6 teman-teman. Yang nomor 5 juga. Oh, ini sih. Oh, si Acep. Acep, belum bisa ya, Cep. Coba dicentang, Cep. Dicentang. Ya, itu diklik. Oh, belum. Sebentar, kakak cek dulu. Ini T-nya huruf besar nih ya, Cep. Yang total harga. Total harga, itu T-nya coba di huruf besar. Nah, total T huruf besar. Oke, baru dicentang lagi. Dicentang saja. Oke, belum. Sebentar. Total harga. Oh, ini. Garisnya ini nggak usah dibuat garisnya ini, Cep. Nah, itu garis di bawahnya nggak usah karena dia string. Nah, di spasi biar rapi. Nah, baru dicentang lagi. Nah, sudah kan? Seperti itu, teman-teman. Oke, Saya ada yang salah nggak Kak? Coba dicek Kak.
Yang mana nih? Yang siapa nih? Devo, nomor 6. Depo. Oke, Depo. Sebentar kakak lihat. Nomor berapa nih yang kamu buat? Sebentar ya, lagi. Oke, nomor 6. Oh, ini. Kakak bilang kan yang baris kedua ini jangan dibiarkan kosong, ditarik semua ke atas. Oh, tarik. Iya, nggak boleh kosong. Dari bagasinya ditarik ke atas. Oke, mantap. Coba dicentang. Nah, kenapa kamu salah? Karena ini harusnya masih salah. Dari bagasi sampai ke paspor, paspor itu di dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung. Itu Oh, tak. penjumlahannya. Iya, dikasih spasi dulu, baru buat tanda kurung. Spasi dulu. Nah, tanda kurung. Nah, di situ juga iya, benar. Orangnya kan tiga. Nah, itu kamu kalikan dengan angka saja. Udah benar, iya. Ah, itu orangnya diganti tiga. Orangnya diganti tiga. Kali tiga. Oke, coba dicentang. Belum benar harusnya karena ini. Yang H-nya, A-nya, dan K-nya itu huruf besar. Terus yang ini pakai spasi. Total spasi sama dengan harga. Oke. Oke. Sekarang teman-teman untuk si Fikri, Ando, Zaki, William, Acep, Gali, sama Zaki, sama Depo, semua kalian semua tolong di stop share dulu, teman-teman. Di stop share dulu semua, karena emang sisa 4 menit lagi, kakak mau menjelaskan sesuatu lagi. Di stop share dulu semua, Zaki sama William. Oke, sebentar ya. Oke, fokus ke kakak dulu lagi ya. Kita ada 4 menit lagi, kakak pengen menjelaskan sesuatu. Kakak lihat si Satria udah jauh banget, keren. Ini kalian ada sedikit kekeliruan ya teman-teman. Jadi seperti ini guys. Misal oh ini punyanya si. Misal di sini kan. Ini nomor berapa tadi ya yang kakak buat? Nah, nomor 3 inilah misal. Nah, seperti ini kan. Jadi kan untuk perintah tugasnya dia bilang di sini teman-teman. Dia baca nih sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang melamar ke agen perjalanan. Oke. Dia bilang, Biro Perjalanan menawarkan asuransi berikut dalam kasus kehilangan bagasi, terus eh, apa lagi nih? Pembatalan, terus sakit. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, itu kan dikalikan seperti seperti biasa. Sebentar, sebentar guys. What? Oke. Nah, ini misal eh, kalian harus menyamakan dari outputnya ini. Misal di sini hanya huruf besar, hanya huruf besar, K-nya huruf besar di sini harus disesuaikan teman-teman. Sama tadi ada kesalahan tuh. Misal kalian membuat print, misal seperti ini. Kalau di dalam tanda petik nggak usah dibuat ini underscore teman-teman, nggak usah dibuat underscore. Nah, seperti biasa saja mengetik seperti biasa. Ini kan teks ya teman-teman. Ah, jadi seperti biasa saja, seperti kalian mengerjakan. Jadi kalian harus memperhatikan si perintah tugasnya atau outputnya seperti apa. Dan kalian harus memastikan itu sama dengan output dari yang kalian kerjakan. Seperti itu untuk penjelasannya teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Selain tugasnya. Jadi tugasnya nanti dikerjakan di rumah karena waktu kita juga sudah habis. Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Ah, nanti kalian bisa melanjutkan pekerjaannya. Jadi misal kalian sudah mengerjakan nomor 6. Kalian bisa lihat nomor 6 ini sebagai referensi untuk mengerjakan nomor 7-nya, teman-teman. Jadi fokus dulu. Oke, bisa? Wilan, Gali, Acep, Zaki, Depo, Bisa. Bisa. Ando, Satria. Oke, mantap. Sebenarnya tadi kakak malah salut sama seperti si Ando, Pikri, Depo, Acep. Karena si Wilan, Gali, sama Saki, sama Satria kan memang sudah
mereka kerjakan. Kakak salutnya itu kalian mau ini memperbaiki apa kesalahan-kesalahan. Jadi itu terus dikembangkan. Nanti kalian yang kakak sebut namanya tadi pasti bakal bisa mengerjakan untuk selanjutnya teman-teman. Keren kalian, aman saja, santai. Pokoknya nggak usah terlalu dibawa ini teman-teman. Dibawa tekanan biar kalian bisa. Kalau ngoding itu harus santai guys. Error-error sedikit nggak apa-apa. Jadi tolong diperhatikan ya teman-teman. Oke? Oke, karena waktunya sudah habis dan tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita foto Oke. dulu guys. Kakak screenshot dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, boleh pose apa saja boleh seperti apa selebrasi boleh teman-teman. Oke, satu, dua, tiga. Oke teman-teman, thank you untuk hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi di jam 10 lewat 10. Tentunya dengan pelajaran yang baru di kelas Python. Oke teman-teman, selamat siang dan sudah bisa meninggalkan. Bye-bye. Thank you. Wilan, Acep, Zaki, Depo, Ando, Satria. Terima Apalagi? kasih. Oke aman. KKN ya.